Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sistem ekonomi sosialis negara Cekoslovakia dan Yugoslavia. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Adi Setiawan, Adelia Surya Ayunda, Ahmad Fahriya Munir, Angelita Melati, Arya Putra Satwika, dan Awalia Safa Fathia Hanafi. Yang pertama yaitu negara Cekoslovakia. Keberadaan Cekoslovakia bermula ketika ia memerdekakan diri dari Austria-Hungaria pada Oktober 1918 sebagai akibat dari Perang Dunia I. Pada Oktober 1938, setahun sebelum perang bermulai, Cekoslovakia kehilangan Sudetenland ke tangan Jerman dan Zolzy ke tangan Polandia. Dalam persetujuan Munchen, sebulan kemudian putusan Wina pertama memaksa Cekoslovakia untuk menyerahkan daerah selatan sisi Slowakianya dan Rutenia Karpatianya ke Hungaria. Pada akhirnya Cekoslovakia bubar menjadi protektorat Bohemia dan Moravia di bawah kedutaan Jerman dan Slowakia merdeka. Setelah perang berakhir, Cekoslovakia dibebaskan dan kembali berdiri, tetapi tetap kehilangan Rutenia Karpatianya. Kali ini ke tangan RSS Ukraina dari Uni Soviet. Setelah kudeta pada 1948, Cekoslovakia berubah menjadi negara komunis berekonomi komando. Cekoslovakia bergabung ke Comecon pada 1949 dan Pakta Warsawa pada 1955. Pada 1968, kebangkitan Praha menerbukakan politik Cekoslovakia pada 1968, tetapi digerus oleh invasi Pakta Warsawa. Pada 1989, komunisme berakhir setelah pemerintahannya digulingkan oleh revolusi Beludru saat kejatuhan komunisme. Pada 1993, Cekoslovakia kembali bubar menjadi dua negara, yaitu Ceko dan Slovakia yang sekarang. Materi selanjutnya adalah Revolusi Beludru. Revolusi Beludru atau Revolusi Tenang adalah suatu transisi kekuasaan tanpa kekerasan di negara yang disebut Cekoslovakia pada saat itu. Periode pergolakan dan transisi berlangsung dari tanggal 17 November hingga 29 Desember 1989. Demonstrasi massal ini menentang pemerintahan satu partai dari Partai Komunis Cekoslovakia yang menyatukan mahasiswa dan pembangkang yang lebih tua. Hasil akhirnya adalah berakhirnya kekuasaan satu partai di Cekoslovakia dan kemudian penghapusan ekonomi terencana dan peralihan ke sebuah republik parlementer. Revolusi Beludru dipicu sentimen sosial dan kecemburuan akan etnisitas nasional Cekoslovakia. Yang lebih rinci mengenai latar belakang kejadian Beludru di Cekoslovakia ialah pertentangan antara kaum Ceko yang tumbuh atas dasar peradaban Austria-Jerman dan antara kaum Slowakia yang tumbuh atas dasar peradaban bangsa Magyar atau Hungaria, di mana kaum Ceko ialah kaum yang bersifat serius, tenang, dan bekerja keras, dan kaum Slowakia ialah kaum yang bersifat santai, periang, dan religius. Satu hal lagi yang mengenai latar belakang Revolusi Beludru ialah tentang perbedaan agama di kalangan penduduk Cekoslovakia, yaitu kaum Protestan Ceko dan kaum Katolik Slowakia. Cekoslovakia adalah negara kecil yang telah mencapai tingkat industrialisasi yang tinggi dan sangat bergantung pada perdagangan luar negeri ketika sistem Soviet pertama kali diberlakukan setelah Perang Dunia Kedua. Pada pertengahan 1980-an, Cekoslovakia memiliki ekonomi industri yang tinggi, sebuah fakta yang tercermin dalam statistik resmi 1985 mengenai produksi produk barang neto negara atau ukuran resmi produksi agregat. Sektor industri menyumbang 59,7% dari nilai produk bahan bersih, konstruksi 11,9%,
pertanian dan kehutanan 7,5%, serta berbagai jasa produktif lainnya antara lain transportasi, catering, dan retail antara lain 21,6%. Pada tahun 1980, sektor sosialis atau perusahaan negara atau koperasi menghasilkan 97,4% pendapatan nasional dari total angkatan kerja. Hampir 99,8% dipekerjakan di sektor sosialis. Setelah Perang Dunia Kedua, monopoli politik di negara Cekoslowakia dikendalikan oleh Partai Komunis Cekoslowakia atau KSC. Gustav Husak terpilih sebagai sekretaris pertama KSC pada tahun 1969. Jabatan tersebut diubah menjadi sekretaris jenderal pada tahun 1971, serta presiden Cekoslowakia pada tahun 1975. Terdapat partai dari organisasi lainnya, namun ditugaskan sebagai bawahan dari KSC. Seluruh partai politik serta berbagai organisasi massa di negara ini disatukan di bawah payung Front Nasional. Aktivis hak asasi manusia dan aktivis agama sangat tertekan dengan adanya kebijakan ini. Sedangkan pada pendidikan, di Cekoslowakia, pendidikan digratiskan pada semua tingkatan dan diwajibkan sejak umur 6 hingga 15 tahun. Sebagian besar penduduk di negara ini melek huruf. Terdapat sistem pelatihan magang yang sangat maju, serta sekolah kejuruan yang melengkapi sekolah menengah umum dan lembaga pendidikan. Selama pemerintahan komunis, media massa di Cekoslowakia dikendalikan oleh Partai Komunis. Kepemilikan pribadi atas publikasi atau agensi media massa pada umumnya dilarang, meskipun gereja dan organisasi lainnya menerbitkan majalah dan surat kabar kecil. Bahkan, dengan monopoli informasi yang berada di tangan organisasi di bawah kendali KSC, seluruh publikasi ditinjau oleh kantor pers dan informasi pemerintah. Selanjutnya adalah pengendalian dan perencanaan. Sejak tahun 1969, rencana ekonomi untuk Republik Sosialis Ceko dan Republik Sosialis Slovakia telah dihasilkan oleh Komisi Perencanaan mereka sendiri. Meskipun rencana pusat tetap menjadi yang utama, namun yang paling signifikan dalam basis operasional harian adalah tujuan produksi tahunan jangka pendek. Dalam bentuk akhirnya, rencana tahunan yang lebih rinci ini memiliki kekuatan hukum. Tidak lagi hanya menjadi pedoman atau rekomendasi. Dalam merumuskan berbagai rencana, Komisi Perencanaan Pusat mengubah arahan kementerian menjadi unit fisik, menyusun penugasan untuk sektor-sektor utama ekonomi, dan kemudian menyampaikan informasi ini ke kementerian yang terkait, yang mengawasi berbagai cabang fungsional ekonomi. Setelah menerima penugasan mereka, berbagai kementerian selanjutnya membagi rencana tersebut menjadi tugas-tugas untuk perusahaan industri dan terus atau kelompok perusahaan di bawah pengawasan mereka. Karena kebutuhan untuk menyembunyikan asumsi kontrol dan realitas kurangnya kontrol awal, tidak ada likuidasi ala dekulakisasi Soviet terhadap petani kaya yang terjadi di negara-negara seperti Cekoslowakia. Karena Cekoslowakia lebih bersifat industri daripada Uni Soviet, ia mampu menyediakan sebagian besar peralatan dan input pupuk yang dibutuhkan untuk memudahkan transisi ke pertanian kolektif. Kementerian memberikan instruksi yang lebih rinci tentang pemenuhan tugas dan meneruskannya ke trust dan perusahaan. Setelah menerima tugas yang diusulkan, masing-masing perusahaan membuat draft rencana dengan bantuan kepercayaan atau pelayanan orang tua mereka. Setelah menerima umpan balik mengenai rencana tersebut, kementerian berkonsultasi kembali dengan Komisi Perencanaan Pusat dan menyusun semua rancangan mereka, merumuskan rencana operasional yang dapat mencapai arahan pusat. Berikut ini adalah keberhasilan dari Republik Sosialis Ceko. Dalam 5 kuartal terakhir, perekonomian Republik Ceko mengalami periode resesi. Pada kuartal ketiga tahun 2012, PDB Ceko menurun sebesar 0,1% sampai 0,2%, yang disebabkan oleh kondisi perindustrian yang memburuk, penjualan retail yang menurun, dan banyak dipengaruhi oleh ketidakpastian. Kementerian Keuangan Ceko memperkirakan ekonomi menurun sebesar 1% pada tahun 2012
dan 0,7% pada tahun 2013. Sebelumnya, pemerintah Ceko memprediksi penurunannya hanya 0,5% pada tahun 2012. Perhitungan pertumbuhan tersebut berdasarkan dengan adanya rencana menaikkan Value Added Tax atau VAT sebesar 1%. Berdasarkan siaran pers yang diterima bisnis dari KBRI Praha di Ceko, dengan pertumbuhan yang hanya 0,7% pada tahun 2013, maka pendapatan anggaran Ceko akan menurun sebesar 2 miliar sampai 2,5 miliar US dollar, sehingga defisit anggaran tahun depan akan berada di sekitar 50 miliar US dollar. Kementerian Keuangan Ceko melaporkan neraca perdagangan Ceko mengalami surplus 16 miliar US dollar. Industri yang mengalami surplus antara lain produk manufaktur bahan material, mesin, dan peralatan transportasi. Kenaikan produk ekspor khususnya mesin peralatan telekomunikasi dan peralatan perekam suara. Surplus perdagangan Ceko itu dengan negara-negara Uni Eropa, sedangkan dengan negara-negara non-Uni Eropa masih mengalami defisit. Sementara itu, nilai perdagangan Indonesia dengan Ceko hingga kuartal ketiga tahun 2012 mencapai 328.400 US dollar atau menurun sebesar 9% dibanding dengan tahun 2011, dengan surplus pada pihak Indonesia sebesar 100.000 US dollar. Selanjutnya, keberhasilan Republik Sosialis Slowakia. Setelah bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004, perekonomian Slowakia mengalami transformasi yang ditandai oleh proses privatisasi besar-besaran dan pemberian fasilitas dan pembuatan kebijakan pemerintah yang mendorong investasi asing ke Slowakia. Pertumbuhan ekonomi Slowakia terus menunjukkan perkembangan positif dan masuk dalam jajaran negara yang perekonomiannya berkembang pesat di kawasan Eropa Tengah dan Timur. Slowakia merupakan negara yang perekonomiannya berorientasi pada ekspor dan investasi. Meskipun luas negaranya relatif kecil, namun sangat terintegrasi dan berada pada posisi yang strategis sebagai ekonomik hubungan bagi negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur. Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik telah mendorong Slowakia untuk mulai menjajaki pasar di luar kawasan Eropa sebagai bagian dari upaya diversifikasi tujuan ekspor Slowakia. Dalam konteks kawasan Eropa secara umum, pertumbuhan ekonomi Slowakia termasuk salah satu terkuat di kawasan. Slowakia saat ini termasuk dalam jajaran negara tujuan utama investasi di Eropa dan berada di urutan pertama dalam hal negara tujuan investasi di kawasan Eropa Timur. Tujuan strategis pemerintah Slowakia adalah untuk menjadikan Slowakia sebagai negara tujuan investasi khususnya di sektor ilmu pengetahuan dan riset terapan serta industri dengan teknologi tinggi. Selanjutnya, negara Yugoslavia. Sejarah Yugoslavia. Pada tahun 1929, nama negara diubah menjadi Yugoslavia dari Slavia Selatan. Lalu, pada tahun 1946, kerajaan dihapuskan dan Republik Rakyat Federal Yugoslavia diproklamasikan untuk mematahkan dominasi politik orang Serbia sebelumnya. Negara ini terdiri dari Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, dan Republik Makedonia serta dua daerah otonom, Kosovo dan Vojvodina. Lalu, pada tahun 1948, Yugoslavia melepaskan diri dari pengaruh Uni Soviet. Yugoslavia ingin berjalan sendiri dalam melaksanakan paham komunisme. Kemudian pada tahun 1990, bulan April terjadi pemilu di negara-negara bagian. Di Slovenia dan Kroasia, daerah terkaya Partai Pro Kemerdekaan menang. Di Serbia dan Montenegro, Partai Komunis. Selanjutnya, pada tahun 1999, pecah pemberontakan orang Albania di Kosovo.
Upaya memadamkan pemberontakan tersebut oleh Serbia menyebabkan banjirnya kaum pengungsi Albania ke wilayah tetangga. NATO tanpa mandat PBB menyerang Serbia. Milosevic menyerah dan Kosovo diberikan di bawah pengawasan internasional. Selanjutnya, giliran penduduk Serbia yang dibersihkan secara etnis oleh KLA. Kelompok gerilyawan Albania ini juga menghancurkan banyak peninggalan budaya Serbia di Kosovo sebagai jalan menghapuskan jejak orang Serbia di sana. Tujuan utama KLA sendiri adalah menggabungkan Kosovo dan berbagai wilayah Balkan lainnya yang dihuni orang Albania ke dalam suatu negara Albania Raya, seperti yang terjadi pada masa Perang Dunia Kedua. Pemberontakan orang Albania meluas ke Makedonia yang sebelumnya dengan tangan terbuka menerima pengungsi Albania dari Kosovo. Selanjutnya, pada bulan Oktober tahun 2000, Milosevic mundur setelah Vojislav Koštunica menang pemilu. Milosevic pada bulan Juni tahun 2001 diserahkan pada Tribunal Yugoslavia. Selanjutnya, pada bulan Maret tahun 2002, pemerintah Serbia Montenegro sepakat untuk membuat Uni yang lebih bebas. Uni Eropa bisa menekankan tidak boleh diadakan referendum kemerdekaan untuk Montenegro. Kemudian, sejak tanggal 4 Februari tahun 2003, negara Yugoslavia bernama Serbia Montenegro. Kemudian selanjutnya, perencanaan serta pengendalian yang dilakukan oleh negara Yugoslavia. Setelah melepaskan diri dari pengaruh Uni Soviet pada tahun 1948, Yugoslavia memulai bentuk perencanaan terpusat yang dimaksudkan untuk memastikan ketergantungan yang lebih besar pada pasar domestik dan dunia serta kontrol pekerja atas perusahaan. Tahun-tahun pertama pasca perang melihat implementasi rencananya 5 tahun gaya Soviet dan rekonstruksi melalui kerja sukarela besar-besaran, pedesaan dialiri listrik, dan industri berat dikembangkan. Perekonomian diatur sebagai ekonomi sosialis terencana, pabrik-pabrik dinasionalisasi, dan para pekerja berhak atas bagian tertentu dari keuntungan mereka. Toko kerajinan milik pribadi dapat mempekerjakan hingga 4 orang per pemilik. Tanah itu sebagian dinasionalisasi dan didistribusikan kembali, dan sebagian dikolektivisasi. Rumah tangga petani dapat memiliki hingga 10 hektar atau 25 hektar lahan per orang dan kelebihan lahan pertanian dimiliki oleh koperasi, perusahaan pertanian, atau masyarakat lokal. Ini bisa menjual dan membeli tanah serta memberikannya kepada orang-orang dalam sewa terus-menerus. Rekonstruksi melalui kerja sukarela besar-besaran, salah satunya yaitu aksi kerja kaum muda di Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Aksi tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur publik seperti jalan raya, rel kereta api, dan gedung publik serta infrastruktur industri. Aksi kerja pemuda diorganisir di tingkat lokal, republik, dan federal oleh Liga Komunis Muda Yugoslavia, dan para peserta diorganisir ke dalam Brigade Kerja Pemuda. Umumnya dinamai menurut kota mereka atau pahlawan nasional lokal. Proyek-proyek penting yang dibangun oleh Brigade Pekerja Pemuda termasuk kereta api Briko Banovici, kereta api Amak Sarajevo, sebagian New Belgrade, dan sebagian jalan raya persaudaraan dan persatuan yang membentang dari Slovenia Utara hingga Makedonia Selatan. Nah, kita masuk kepada keberhasilan ekonomi Yugoslavia yang sedang berkembang didasarkan atas keanekaragaman sumber alamnya, termasuk besi, tembaga, emas, timbal, korom, antimun, batubara, seng, boksit, gas alam, dan minyak bumi. Sungai-sungai yang mengalir di Yugoslavia ini lewat lereng gunung dikendalikan untuk menyediakan listrik tenaga air, sedangkan hutannya dijadikan sumber kayu. Tentu saja di sana terdapat tanah pertanian Vojvodina yang kaya, yang membuat Yugoslavia bersembada dalam produksi pangan. Dalam bidang industri juga, Yugoslavia juga telah bergeser dari ekonomi yang diatur dari pusat ke desentralisasi ekonomi yang diatur oleh kaum pekerja. Pada dasarnya ini, rakyat Yugoslavia merupakan memiliki berbagai sumber dan istri bangsa. Kapitalisme prakerja berhasil dilaksanakan di Yugoslavia, walaupun masalah berat tetap harus diselesaikan. Di sana terdapat suatu tingkat pengangguran yang agak tinggi, khususnya di selatan, sehingga mengakibatkan sejumlah besar orang Yugoslavia mencari pekerjaan di luar negeri. Logam, produk kayu, tembakau, dan makanan merupakan ekspor utama Yugoslavia ke barat. Sebagai tambahan, bagi uang yang diperoleh dalam perdagangan luar negeri, Yugoslavia mendapatkan uang asing dari para pekerjanya ini di luar negeri, dan dari bertambahnya jumlah wisatawan yang mengunjungi negara itu.
Oke, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang salah atau kurang kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.